Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya Pendeta Mardika Fiska Rajane Satyanto, Pendeta Jemaat di GBIB Jemaat Batra Hayat Batam. Malam hari ini saya akan mengajak kita semua membaca Alkitab dan merenungkannya. Tapi sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami mau Tuhan menyapa kami lewat Alkitab, bahkan ayat yang akan kami baca. Urapi kami dengan penyertaan Roh Kudus, agar firman Tuhan yang kami baca ini dapat juga kami pahami dan kami juga dimampukan mempraktekkan dalam kehidupan kami, supaya hidup kami semakin sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pembacaan Alkitab di malam hari ini diambil dari Yunus pasal 2, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-10. Saya bacakan dalam terjemahan baru 2. Demikian bunyinya. Mereka yang berpegang pada berhala yang sia-sia meninggalkan kasih setiamu terhadap mereka. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan mempersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Dari Tuhanlah keselamatan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Lalu Yunus dimuntahkannya ke darat. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah membaca Alkitab. Dan kiranya firman Tuhan bisa kita pahami dalam kehidupan kita. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, cerita mengenai Yunus pasal 1 dan Yunus pasal 2 di malam hari ini mau menggambarkan tentang bagaimana ciri-ciri manusia saat ini, termasuk orang Kristen dalam kehidupan dan panggilannya. Seringkali kita abai akan setiap panggilan dan pengutusan kita. Seringkali kita dengan sengaja membenarkan kita punya pikiran, kita punya kesimpulan hati dan perasaan untuk menghindar dari berbagai macam panggilan dan pengutusannya. Bahkan kita seringkali membenarkan kita punya perasaan takut untuk membuat kita mundur dari berbagai macam kemungkinan harapan di masa mendatang yang telah Tuhan siapkan. Ada banyak sekali hal-hal yang kita anggap sebagai berhala, yang juga memperbudak kita punya kehidupan dan mengkerdilkan iman kita, bahkan menutup mata kita dengan kuasa Tuhan yang besar. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Yunus itu ada di perut ikan besar karena dia abai akan panggilan pengutusan. Dia takut berhadapan dengan bangsa orang Niniwe karena merasa bahwa mereka itu memiliki perwatakan yang besar. Dia gak mau mati konyol. Dia punya pikiran, saya akan menghindar, saya akan bersembunyi dari Tuhan, saya akan pergi jauh daripada pengawasan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Apa yang dia anggap itu benar, apa yang dia anggap itu bisa menjamin masa depannya, apa yang dia bisa anggap itu sebagai modal dia untuk hidup di masa mendatang, justru membuat dia kembali merenungkan dia punya hidup kalau jauh dari Tuhan, tidak punya bagian apa-apa, tidak punya masa depan apa-apa, jauh daripada kehendak Tuhan. Artinya Yunus tidak akan pernah memperoleh sebuah harapan di masa mendatang. Justru malam petaka yang dia alami. Nah, ibu bapak, kalau kita lihat dalam Yunus pasal 2 secara khusus, ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-7, Yunus menggambarkan betapa sedih, pedih, bahkan serasa ingin mati rasanya ketika dia ada di perut ikan. Sebagai bentuk Tuhan memproses dia punya kehidupan dan iman. Tuhan ingin menegur Yunus bahwa apa yang engkau ambil, apa yang kau pilih, apa yang kau andalkan tidak bisa menjamin kehidupan. Apa yang kau takutkan justru membuat engkau tidak bisa melihat kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan. Sehingga kita bisa lihat ayat yang ke-8. Yunus mengatakan itu semua dengan kalimat berhala yang sia-sia. Apa yang dia anggap, apa yang dia rasa, apa yang membuat dia mengambil tindakan di luar daripada kehendak Tuhan, semua sia-sia. Itu berhala bagi Yunus. Sehingga dia mendapatkan sebuah hal yang mungkin dikategorikan sebagai malam petaka. Nah ibu bapak,
Hari ini kita diajarkan kembali oleh kitab Yunus pasal 2, ayatnya yang ke-8. Kalau Yunus mengatakan berhala yang sia-sia itu adalah kepentingan dirinya, pikirannya, kehendak hatinya, bagaimana dengan kita di hari ini? Apakah berhala yang membuat kita seringkali menjauhkan kuasa kasih Tuhan dalam kehidupan kita, yang seringkali mengkerdilkan iman kita untuk bisa melihat rancangan Tuhan yang besar dalam hidup ini? Ada banyak hari ini setiap manusia itu sibuk untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain, sibuk tampil di muka umum supaya dapat dipuji-puji, dianggap hebat, sibuk bekerja meluangkan waktu siang dan malam hanya untuk mengatakan dengan apa yang saya kumpulkan hari ini, pasti besok saya di hari kedepannya saya dapat jaminan di masa tua rumah tangga saya diberkati. Dengan saya bekerja keras bahkan mengabaikan waktu doa, waktu baca Alkitab, waktu juga bersekutu, maka saya sibuk dalam pekerjaan, pasti Tuhan senang karena saya mengupayakan semaksimal mungkin saya punya talenta. Ibu bapak, itu mamon, itu berhala dalam kehidupan kita. Kalau kita lebih mengutamakan kita punya kehendak pribadi, kita punya pikiran dan kita punya kepentingan diri sendiri, tidak ada kekayaan yang bisa menjamin keselamatan. Tidak ada popularitas yang bisa membawa kita dalam jaminan kita akan dihargai dalam kehidupan kita. Tidak ada yang namanya popularitas atau kemewahan yang membuat kita semakin sehat. Itu semua hanya kita dapatkan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sesibuk apapun kita, setotalitas apapun yang kita perjuangkan dalam hidup ini, tapi kalau Tuhan yang diandalkan di sana, tidak bisa kita mendapatkan kesuksesan, tidak bisa kita mendapatkan sebuah masa depan yang baik. Tapi sebaliknya, kalau kita menggantungkan hidup itu hanya pada Tuhan dan menjadikan Tuhan sesatu-satunya fokus dalam hidup ini, maka Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Tuhan akan bertindak jauh daripada segala kekhawatiran kita. Tuhan akan memberikan sesuai dengan apa yang Dia rencanakan untuk kita semua. Tuhan akan menjawab setiap gumul dan juang kita dengan berkat-berkat yang Dia siapkan untuk kita semua. Asal kita berpegang pada janji, keselamatan, dan iman dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, Yunus mengucap syukur bukan ketika dia sudah keluar daripada perut ikan besar, tapi sebaliknya. Ayat 9, Yunus mengucap syukur ketika dia ada dan masih ada di perut ikan besar. Dalam sebuah ketidakpastian, dalam kondisi kacau balau, dalam kondisi rasa berdosa, rasa bersalah, dalam kondisi yang tidak pasti jaminan di masa mendatang. Tetapi Yunus berdoa. Dia kembali percaya kepada Allah. Dia kembali melihat dan menengok ke atas. Dan dia mensyukuri untuk setiap peristiwa. Termasuk ketika dia ada di perut ikan besar. Dia menikmati berkat, keintiman dan pertobatan dalam Tuhan. Dan di sanalah titik balik pertobatan itu membuahkan hasil keselamatan dan jaminan dalam kehidupan daripada Yunus. Tuhan tidak membiarkan dia berjuang sendiri. Tuhan melihat hati, Tuhan melihat kesungguhannya, Tuhan kembali melihat totalitasnya dalam memuliakan nama Tuhan. Tuhan telah menilik hatinya ketika dia menyerahkan totalitas kehidupannya. Dia percaya akan segala masa hidup dalam tangan Tuhan, sekalipun berat, sekalipun tidak terlihat apa yang akan dia alami. Masih ada di dalam perut ikan besar, masih ada malapetaka yang akan dia lihat. Tetapi ketika dia percaya kepada Tuhan, semua itu dia kembalikan hanya kepada otoritas Tuhan yang berkarya bersama dengan dia. Ibu bapak, mari luangkan waktu kita untuk selalu mencari Tuhan, berdoa, baca Alkitab, bersekutu. Maka keintiman dengan Tuhan dan ditambah juga dengan kita punya usaha membawa kita kepada sebuah berkat yang telah Tuhan siapkan.
Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Justru di balik kita punya pergumulan dan proses hidup, Tuhan mau katakan, engkau nikmati setiap prosesnya. Lewat setiap latihan-latihan imanmu, engkau mendapatkan keteguhan. Dan kalau kita bertahan dalam iman dan pertobatan serta mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan menampakkan janji yang luar biasa yang Tuhan akan siapkan untuk kita semua. Nggak masalah kita nggak hidup sempurna. Nggak masalah kita terlihat biasa-biasa saja. Tidak masalah karena mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan, kita juga mungkin tidak sesukses orang lain dalam kacamata dunia. Bahkan mungkin dengan iman yang kita pegang sungguh-sungguh pada Tuhan, mungkin kita akan dicibir, tidak akan dihargai, akan disisihkan, tapi nggak masalah. Jangan mencari pernyataan dunia dan pengakuan dunia. Carilah pengakuan dari Tuhan, maka semua ditambahkan kepada kita. Janji Tuhan dan penyertaannya tidak pernah mengecewakan kita. Yang terakhir, janji Tuhan pada Yunus ayat yang 10. Lewat pertobatannya dan juga sikapnya menyerahkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan buka jalan. Ada harapan masa depan di balik ketidakmungkinan bagi manusia. Ada sebuah sukacita, ada sebuah kehidupan, ada jaminan, ada keselamatan, ada penghiburan, ada sukacita di balik setiap pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Apapun masalah kita, seberat apapun yang kita alami, sepekat gelapnya malam, tapi ingat, Tuhan tetap terus ada di tengah-tengah kehidupan kita kalau kita selalu berserah pada Dia. Kita harus iman. Malam hari ini, ketika kita akan beristirahat, kita akan tidur, biarkan Tuhan dalam iman kita, Dia akan menyelesaikan kita punya harapan, kita punya gumul, kita punya kekhawatiran, Dia akan selesaikan. Dan besok pagi kita bangun dengan sukacita, karena Tuhan kasih kita kesempatan untuk berkarya dan menikmati setiap berkat yang Tuhan siapkan, yang telah Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Percayalah, Tuhan pegang kendali atas hidup ini, asal kita tetap terus mengandalkan Dia. Terakhir sekali Ibu Bapak, terakhir sekali, karena GPIB juga mengkampanyekan tentang sebuah kehidupan modern. Kita nggak bisa menolak kehidupan modern, termasuk teknologi. Kita nggak bisa tolak kemajuannya. Tapi jangan sampai kemajuan teknologi, perkembangan dunia dalam segala hal menjauhkan kita dari kasih kuasa Kristus. Apalagi menyepelekan Tuhan lewat ambisi, lewat pementingan diri sendiri, lewat juga kita punya hal-hal yang juga menyingkirkan waktu doa kita, bergumul kita dengan Tuhan hanya karena membuang waktu di depan gadget lebih banyak dibanding berdoa dan bersekutu dengan Dia. Kiranya firman Tuhan juga menguatkan kita, dan kiranya juga kita semakin diberkati oleh firman kebenarannya. Selamat beristirahat. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah memulihkan hidup kami. Engkau menyertai dan memelihara kami sampai saat ini. Kami mau istirahat Tuhan. Kami percayakan malam hari dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berkarya. Tuhan menyertai kami. Dan Tuhan yang akan merencanakan masa depan bagi kami semua. Kami percayakan semua yang tangan Tuhan. Kami mau istirahat Tuhan. Bangunkan kami besok pagi dengan tubuh yang sehat. Dengan kesempatan yang telah Tuhan juga karuniakan kepada kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.